Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar lagi ya. Kita mau belajar apa? Nah, pelajaran kita hari ini adalah kita akan mengulas materi yang sudah pernah kita pelajari. Karena hari Jumat rencananya Pak Wayan kita akan ulangan harian atau penilaian harian. Nah, supaya anak-anak siap untuk penilaian harian dan mendapat nilai yang bagus, maka Pak Wayan akan mengulas kembali semua materi yang pernah Pak Wayan ajarkan selama ini. Gitu ya. Anak-anak masih ingat ya pelajaran yang udah kita pelajari? Oke, baik. Mengulas materi untuk persiapan penilaian harian. Oke, mari kita lihat. Kompetensi dasar, ini yang sudah pernah Pak Wan sampaikan sebelum-sebelumnya. Kita masih di tema 1, di buku siswa tema 1 ya. Kemudian subtema 1, kompetensi dasar ada 2, yaitu KD 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Oke. Materi penilaian harian yang akan Pak Wan keluarkan besok itu ada 5 materi yang sudah pernah kalian pelajari ya. Yang pertama kalimat utama, yang kedua kalimat penjelas, yang ketiga ide pokok, kemudian yang keempat jenis paragraf, dan yang terakhir mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Baik, selanjutnya adalah kita lihat ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. Yang pertama, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan kalimat utama dalam paragraf dengan benar. Jadi fokusnya adalah menentukan kalimat utama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan kalimat penjelas dalam paragraf dengan benar. Fokusnya menentukan kalimat penjelas. Yang ketiga, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan ide pokok dalam paragraf dengan benar. Fokusnya menentukan ide pokok. Nah, yang keempat, dengan membaca bacaan, siswa dapat menentukan jenis paragrafnya dengan benar. Gitu ya. Jadi, masih ingat toh anak-anak jenis-jenis paragraf itu? Nah, fokusnya nanti bagaimana menentukan jenis paragraf dari sebuah bacaan. Yang kelima, dengan memahami ide pokok, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan benar. Nah, Pak Wan yakin ini semua anak-anak sudah paham, namun Pak Wan akan lebih perjelas lagi supaya anak-anak bisa lebih memahami materi yang akan Pak Wan keluarkan untuk penilaian harian. Oke, kalimat utama. Yang pertama ya, kalimat utama. Anak-anak masih ingat kan arti dari kalimat utama? Coba sambil mengingat-ingat nih, kalimat utama apa ya? Nah, dulu pernah Mama sampaikan ya. Oke, kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau disebut juga gagasan pokok atau kata lainnya ide pokok, pikiran pokok atau ide utama yang dijadikan acuan dalam pengembangan paragraf. Nah, contoh paragrafnya ya. Di sini ada sebuah paragraf, kemudian Pak Wayan sudah mencetak tebal yang menjadi kalimat utama. Ini kalimat utamanya ada di kalimat pertama, kalimat awal. Komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Sebagian besar isi cerita dalam komik disajikan dalam bentuk gambar. Meskipun demikian, dalam komik juga disajikan bahasa tulis
dalam bentuk narasi pengantar maupun bahasa langsung. Oke, kalimat pertama merupakan kalimat utama. Sementara kalimat yang tidak dicetak tebal itu merupakan kalimat-kalimat penjelasnya, menjelaskan apa yang ada di dalam kalimat utama. Kita lanjut lagi. Oke, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, diingat-ingat lagi, apa ya arti kalimat penjelas ya? Nah, kita lihat. Kalimat pendukung adalah kalimat yang berfungsi sebagai penjelas atau penguat bagi kalimat utama. Nah, yang namanya kalimat pendukung berarti yang mendukung harus banyak. Kalau yang mendukung cuma satu kurang kuat, ya tak? Jadi kalau pendukungnya bisa 2, 3, 4, atau 5 dan seterusnya akan semakin bagus. Gitu. Jadi semakin banyak kalimat pendukungnya, maka paragraf itu akan semakin baik. Semakin kelihatan penjelasan dari kalimat utamanya. Mohon berikan contohnya, contoh paragraf dari yang kalimat pendukung, yang berisi tentang kalimat pendukung. Salah satu benda budaya yang menggambarkan kejayaan bahari nenek moyang bangsa Indonesia adalah kapal pinisi. Dunia pun telah mengakui kehebatan kapal kayu terbesar milik bangsa Indonesia ini. Kapal pinisi mampu mengarungi samudera luas meskipun terbuat dari kayu dan mengandalkan layar sebagai salah satu komponen penggeraknya. Nah, kalimat pendukungnya ada pada kalimat kedua. Ini kalimat kedua ini ya. Kemudian kalimat ketiga. Jadi di dalam paragraf ini ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama di awal merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga adalah kalimat pendukung. Jadi kalimat pendukungnya atau kalimat penjelasnya ada 2. Berikutnya, ide pokok. Oke, anak-anak masih ingat ya? Ide pokok itu bisa disebut juga dengan ide utama, gagasan utama, gagasan pokok. Ya, jadi kalau misalnya ada soal ditanyakan tentang gagasan utama, ya yang ditanyakan itu adalah ide pokok atau pokok pikiran utama. Sama. Ya, artinya sama. Baik, ide pokok. Masih ingat arti ide pokok? Oke, kita lihat. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, yang disebut dasar pengembangan berarti untuk mengembangkan sebuah paragraf itu ada dasarnya. Oh, mengenai transportasi. Itu dasar pengembangannya. Gagasan yang menjadi dasar pengembangannya berarti nanti akan dibahas di dalam paragraf tersebut tentang transportasi. Kalau ide pokoknya mengenai atau hal yang berkaitan dengan kelautan, berarti nanti isi dari paragrafnya itu tidak lari dari hal-hal yang berkaitan dengan kelautan. Mohon berikan contohnya. Contoh paragrafnya, catur merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak mengandalkan kemampuan berpikir. Dalam catur, setiap pemain dituntut untuk selalu berpikir, menentukan strategi, baik ketika menyerang maupun bertahan. Catur bisa dijadikan sebagai olahraga, prestasi, maupun sebagai hobi untuk mengisi waktu luang. Nah, mana ide pokoknya? Nah, anak-anak masih ingat ya? Sebelum menentukan ide pokok, anak-anak harus tahu dulu kalimat utamanya, kalimat pokoknya. Karena ide pokok itu ada di dalam kalimat utama atau di dalam kalimat pokok. Nah, ide pokoknya adalah catur adalah cabang olahraga. Nah, anak-anak perlu diperhatikan juga ketika menentukan ide pokok, anak-anak tidak perlu menulis satu kalimat yang ada di dalam kalimat utama, tidak. Tapi cukup kamu ambil poinnya atau intinya saja. Kalau kalimatnya mengatakan catur merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak mengandalkan kemampuan berpikir. Nah, ide pokoknya cukup ditulis saja, catur adalah cabang olahraga. Begitu ya. Jadi tidak sepanjang kalimat utama.
ide pokok itu lebih singkat. Jadi hanya diambil intinya saja. Berikutnya, jenis paragraf. Oke, ini belum lama ini Pak Wayan pernah memberikan YouTube tentang penjelasan jenis paragraf. Mudah-mudahan anak-anak kemarin ketika belajar ini bisa paham ya. Oke, Pak Wayan akan mengulangi lagi. Jenis paragraf itu ada berapa? Oke, benar ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Ingat, D depan, deduktif ya. Itu untuk mengingat-ingat aja. Tekniknya supaya bisa membedakan paragraf deduktif dan paragraf induktif gitu. Yang ketiga adalah paragraf deduktif induktif atau disebut juga paragraf campuran. Dikatakan campuran karena ada 2 di situ ya. Kalau bercampur itu kan lebih dari 1 yang dicampur. Nah, dalam paragraf deduktif induktif berarti kalimat utamanya ada 2, tapi ide pokoknya sama. Gitu. Apa itu paragraf deduktif? Masih ingat tidak anak-anak? Kita lihat. Paragraf deduktif itu dulu masih ingat ya? Paragraf yang kalimat utamanya ada di awal atau ada di depan. Sementara kalau paragraf induktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di kalimat akhir, paling akhir. Kalau paragraf deduktif dan induktif atau campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Baik, ini Pak Wan memberikan contoh supaya semakin menjelaskan, supaya semakin paham, termasuk ke dalam jenis paragraf apa, ya. Nah, ada 3 paragraf ini yang Pak Wan sampaikan. Ini sama, paragrafnya sama. Cuman perlu anak-anak perhatikan yang Pak Wan cetak tebal, gitu ya. Yang Pak Wan cetak tebal. Pak Wan bacakan paragraf deduktif. Indonesia memiliki beberapa jenis alat transportasi berdasarkan letak geografisnya. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada moda transportasi, kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Oke, kalimat penjelas di ketiga paragraf ini sama. Nah, sekarang anak-anak perhatikan kalimat utamanya. Yang bercetak tebal itu yang di awal pada paragraf deduktif. Indonesia memiliki beberapa jenis alat transportasi berdasarkan letak geografisnya. Sedangkan di paragraf induktif, Pak Wayan taruh di belakang, di akhir. Itulah beberapa jenis alat transportasi yang digunakan di Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Gitu ya. Intinya sama ya. Oke, cuman letaknya aja yang berbeda. Nah, yang paragraf deduktif-induktif ini itu perhatikan yang kalimat pertama. Indonesia memiliki beberapa jenis alat transportasi berdasarkan letak geografisnya. Kemudian di kalimat terakhir, itulah beberapa jenis alat transportasi yang digunakan di Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Kalimatnya berbeda, tapi ide pokoknya sama. Pada paragraf campuran, ide pokoknya sama-sama alat transportasi berdasarkan letak geografisnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau nanti masih bingung, boleh dibaca ulang lagi. Pokoknya anak-anak perhatikan aja kalimat yang Pak Wayan cetak tebal itu. Letaknya ada di awal, di akhir, dan di awal dan akhir. Oke, berikutnya adalah
mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Oke, ini sudah banyak kemarin ketika Pak Wan mengoreksi tugas kalian minggu kemarin, itu sudah banyak yang bisa. Udah banyak yang bagus gitu ya. Cuman masih ada juga yang membuat kalimat penjelasnya itu terlalu sedikit. Jadi cuma satu. Kawan bingung, wah ini mana nih ya gitu ya. Oke, kita lihat. Ingat kembali langkah-langkahnya. Ada beberapa langkah untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, pikirkan terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Pak Wayan memberi soal kembangkanlah sebuah ide pokok berikut menjadi paragraf yang baik. Nah, ide pokoknya adalah bermain layang-layang. Misalnya begitu. Jadi kamu pikirkan dulu. Kalau bermain layang-layang apa ya nanti yang bisa saya kembangkan. Gitu. Kemudian yang kedua, tulislah hal-hal yang berkaitan dengan ide pokoknya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan layang-layang, kamu tulis dulu. Kalau sudah dapat, kemudian tulislah kalimat berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan ide pokok yang sudah kamu buat. Dibuat menjadi sebuah kalimat. Yang keempat, gabungkan semua kalimat yang sudah kamu buat menjadi sebuah paragraf. Itu contohnya ini, Pak Wan berikan contohnya satu. Contoh, ini ada ide pokoknya adalah mengunjungi museum. Jadi ide pokoknya mengunjungi museum. Nah, dari ide pokok mengunjungi museum ini, apa yang bisa kita kembangkan? Yang pertama, bisa menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Itu nanti kira-kira yang mau dikembangkan. Yang kedua, tujuan maksud ke museum. Yang ketiga, yang dilihat di museum. Gitu. Kemudian yang keempat, manfaat ke museum. Nah, kalau sudah ditentukan apa-apa saja yang akan ditulis, kemudian selanjutnya kamu buat menjadi sebuah kalimat. Ini contohnya, ini hanya contoh ya. Pada hari Minggu yang lalu, ini menunjukkan waktu. Aku dan keluargaku pergi ke Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Menunjukkan tempat, gitu ya. Jadi, waktu dan tempat pelaksananya sudah dijelaskan di dalam kalimat ini. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan keluargaku pergi ke Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta. Nah, sekarang poin yang kedua, kalimat penjelas yang kedua. Tujuan maksud ke museum. Kira-kira kita mau buat kalimat seperti apa ya? Nah, Pak Wan berikan contohnya. Orang tuaku memang sengaja mengajakku ke museum itu supaya aku dapat mengenal museum yang ada di Yogyakarta. Nah, ini adalah tujuan. Ya, tujuannya mengenal museum yang ada di Yogyakarta. Kemudian kalimat penjelas ketiga yang dilihat di museum. Kalimatnya seperti apa? Kita lihat. Setelah kami tiba di museum, ayah segera membeli tiket dan kami segera masuk. Di dalam museum itu, aku melihat banyak diorama dan patung-patung yang menunjukkan bagaimana perjuangan para pahlawan. Nah, ini yang dilihat di situ ada diorama dan patung-patung, gitu ya. Kemudian kalimat penjelas keempat dikembangkan dari manfaat ke museum. Kita lihat manfaatnya. Ternyata di Museum Benteng Vredenburg dapat menambah wawasan kita. Kita bisa mengenal berbagai peralatan perang yang digunakan oleh para pejuang dan banyak hal lain lagi yang dapat kita pelajari. Oke, gitu ya manfaatnya ya. Jadi bisa mengenal berbagai peralatan perang yang digunakan oleh para pejuang. Nah, ini. Kemudian langkah terakhir, kalau ini sudah dapat, ide pokoknya sudah, kemudian kalimatnya sudah. Nah, keempat kalimat ini, keempat pengembangan ini atau keempat penjelas ini kita jadikan satu paragraf. Nah, bagaimana? Setelah digabungkan jadinya seperti ini. Nah, ini ya. Ini tadi Pak Wan ambil dari yang 4 tadi. Pada hari Minggu yang lalu, aku dan keluargaku pergi ke Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta.
Orang tuaku memang sengaja mengajakku ke museum itu supaya aku dapat mengenal museum yang ada di Yogyakarta. Setelah kami tiba di museum, ayah segera membeli tiket dan kami segera masuk. Di dalam museum itu, aku melihat banyak diorama dan patung-patung yang menunjukkan bagaimana perjuangan para pahlawan. Ternyata di Museum Benteng Brandenburg dapat menambah wawasan kita. Kita jadi bisa mengenal berbagai peralatan perang yang digunakan oleh para pejuang dan banyak hal lain lagi yang dapat kita pelajari. Nah, ini ya yang menjadi paragraf tadi dari ide pokok berkunjung ke museum. Oke, baik. Oke, cukup. Anak-anak paham ya? Jadi ada 5 materi yang sudah kita pelajari selama ini, dan untuk penilaian harian akan Pawan ambil dari situ semua. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Selamat belajar, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga anak-anak selalu diberkati. Terima kasih.